waktu itu orang itu pernah kecelakaan, terus dia koma. Setelah koma, dia bangun dan fasih berbahasa Prancis. Nah, kalau dalam regresi ini, bisa nggak kita mengambil skill masa lalu untuk kita bangkitkan di masa sekarang? Apaan? Skill? Ya, Bisa. skill masa lalu. Bisa. Ada yang lucu. Bisa. Saya punya contoh kasus lucu nih bro. Sekali saya melakukan sesi di Palembang. Saya nggak sebut nama orangnya dan saya cuma boleh sebut bahwa beliau adalah salah satu petinggi di bank terkenal di sana. Beliau datang kepada saya, entah saya lupa kasusnya apa, tapi yang paling saya ingat seumur-umur saya dikerjai sama klien itu oleh beliau. Kenapa? Ternyata beliau ini dulunya guru Tai Chi. Jadi dia minta kaku sebenarnya, tapi di dalam regresi itu gerakannya lemes. Jadi saya kan pernah ngelihat orang Tai Chi itu seperti apa. Jadi misalnya meraih gunung atau apa, itu lembut gerakannya tapi ada energinya. Nah, saya disuruh ikut. Saya dikerjai itu seumur-umur tuh sama klien saya. Dan waktu saya diam dia tahu loh, padahal matanya ditutup. Ayo ikuti gerakan saya lagi. Wah, udah saya jadi ikuti gerakan dia. Dan ternyata gerakan ini merupakan sinergi. Seperti gerakan menari ya. Tetapi it's amazing. Setelah saya melakukan itu, saya rasanya lebih fresh. Dan dia mengatakan hal yang sama. Jadi itu dikerjai sama klien saya, disuruh ikut, tetapi saya udah lupa sebenarnya karena itu udah lama ya, udah tahun 2010 atau 2011, udah lama sekali. Saya ingat itu gerakannya lembut gitu ya. Ini laki-laki padahal, tapi dia bisa melakukannya dengan lembut, dengan gerakan Tai Chi, tapi ada energinya. Dan amazing itu benar-benar. Jadi itu salah satu contoh kasus yang menurut saya. Dan ada lagi orang yang mempunyai kemampuan dulunya misalnya Shinsei yang suka meramu. Kita tarik lagi apa saja ramuannya yang pernah kamu buat dulunya. Dan dia melihat tumbuhannya seperti ini untuk apa, namanya apa. Kadang bukan nama dalam bahasa Indonesia. Jadi ada yang menarik dari sesi-sesi seperti itu. Lucu ya, unik sebenarnya. Tetapi itu terjadi dan saya nggak mau bohong. Karena saya tahu akibat bohong. Jadi semua yang saya sampaikan di dalam sharing dhamma saya, itu semua 100% sesuai dengan kebenaran. Oke Bro Miki, silakan lanjut. Berarti kalau kita membangkitkan secara sengaja juga bisa ya, Sis ya? Dengan regresi? Iya. Iya. Misalkan kemampuan bahasa nih. Iya, kalau ya, banyak yang begitu. Ada orang yang memblok kemampuan bahasa. Kenapa bisa ngeblok? Aturan mah gampang bahasa Inggris. Ada orang dengar sekali aja udah bisa. Tapi ada orang belajar bertahun-tahun nggak bisa. Karena ada blocking. Blocking ini pernah dia misalnya ada kasus ya di mana seseorang membenci negara itu. Sehingga apapun yang berhubungan dengan negara itu dia nggak mau tahu, dia nggak mau kesana, dia nggak mau belajar bahasanya. Padahal bahasa itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin misalnya. Dan dia ngeblok banget. Nah, dia bilang, tapi saya terganggu. Jadi akhirnya kita gali dan ternyata dia punya kebencian terhadap negaranya sendiri di masa lampau. Nah, itu ya harus dilepas. Sudah dilepas ya sekarang belajar bahasanya lebih mudah. Gitu. Bisa digali. Banyak hal yang unik sih.